Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita jalan. Saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan pada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang kembali pada-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Segala pujian dan hormat dan syukur kami naikkan pada-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyelamatkan dan menyembuhkan. Engkau telah menyelamatkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji. Kau Tuhan yang selamatkanku. Ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memulihkanku. Terima kasih. Kau telah menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekarang kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih. Ucap syukur buat Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas kasihan? Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berkati di surga. Kau telah memberkati Tuhan dari bicara dari rumah sampai saat ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan juga Tuhan. Jemaatmu Tuhan yang belum hadir Bapa, Engkau percepatkan angka kaki mereka Tuhan Yesus, untuk bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu Tuhan yang Kau telah persiapkan Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa dan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sarana prasarana Tuhan Yesus yang kami gunakan Tuhan, Engkau gunakan dengan baik dan Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri saudara, kita memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Kita akan pujian berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan dan berkemuliaan. Satu suara
Tuhan, tiba saatnya kita akan membacakan warta jemaat kita, membacakan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam warta jemaat. Dalam hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita akan warta jemaat kita. Kembali kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita katakan bahwa Dia adalah penolong kita. Dia telah berjanji akan memberikan penghibur untuk kita. Kita tidak sendirian. Roh Kudus akan menghibur kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berjuang dengan Tuhan. Tiada lebih besar Tuhan. Tiada yang lebih besar dari kasih Kau.
Angkat suaramu buat Tuhan. Ya Tuhan, itu saja kami perlukan. Di setiap hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan, pujian sukacita hanya untuk mengenang Tuhan Tuhan Yesus. Gereja kami layakan Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya ada pelanggaran kami, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, sudah kami mendengar firman-Mu, berapa-Mu, turun atas hamba-Mu. Kami mau mendengar daripada itu. Kami mau melakukan agar gereja kami juga dapat diselamatkan Tuhan. Amin. Silakan Bapak, kami bukan tidak mendengar firman-Mu, kami lakukan. Ya lalu terus masa kita menguasai hati secara tidak mengubahkan ruangan ini Bapak. Terima kasih. Bukanlah ada Bapak khusus melalui hamba kami siap mendengar firman-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Mendengar berita Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik, kita bisa sama-sama bersekutu pada pagi hari ini dengan saudara-saudara seiman, khususnya dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita sudah merayakan momen Paskah, kita sudah menikmati kuasa kebangkitan Tuhan yang menjadikan pengiringan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia, ya, karena Yesus bangkit, ada hari esok, bahkan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit, ada jeda 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Dalam masa 40 hari itu, Yesus berulang kali menunjukkan dirinya kepada orang-orang percaya, khususnya kepada murid-muridnya. Jika kita
pelajari, dalami kebenaran firman Tuhan, setiap kehadiran Yesus, setiap penampakan Yesus ya kepada murid-muridnya khususnya, selalu Yesus punya tujuan. Kalau kita perhatikan ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pertama kali, ya, Yesus menyatakan dirinya dengan tujuan untuk membangkitkan kembali harapan, ya, bagi Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemudian dia memberi hidup untuk melayani Yesus. Ketika Yesus mati dikubur, saya percaya hilanglah pengharapan. Mungkin ada keputusasaan ya dalam hati Maria, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, pengharapan itu hidup kembali. Dia katakan, Rabuni, guruku, guruku sudah hidup. Demikian juga ketika Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus juga punya tujuan bagi kedua orang ini. Ya, dia membukakan kembali pikiran, mata rohani mereka yang tertutup oleh karena kedukaan. Mereka katakan, ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita berjumpa dengan dia, ada sesuatu ya yang terjadi dengan kita. Karena apa? Karena Yesus sudah membukakan pikiran mereka. Yesus sudah membukakan mata rohani mereka yang pada waktu itu mungkin kehilangan pengharapan, keputusasaan. Ya, karena mereka berpengharapan besar kepada Yesus. Mereka berpengharapan bahwa Yesuslah ini Raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Demikian juga ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya, kalau Bapak Ibu lihat dalam keempat Injil, di sana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus juga punya tujuan. Dia katakan ketika dia berdiri di tengah-tengah murid-muridnya, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu benar apa yang menjadi kebutuhan utama murid-murid pada waktu itu. Kalau kita dapati mereka ada dalam keadaan takut, ya, ayat 19 dari Yohanes 20. Mereka dicekam ketakutan. Dan kemenangan atas ketakutan itu adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Itu terjadi pada ayat 20 setelah Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, mereka bersuka cita. Ketakutan digantikan dengan sukacita. Oleh sebab itu saya katakan setiap penampakan Yesus kepada murid-muridnya khususnya, Yesus selalu punya tujuan, memberikan pengharapan, ya, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Bahkan mereka juga diberikan Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kita mau lihat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Penampakan Yesus. Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus. Kita akan lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 saja. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, dan pertanyaan ini
yang ditujukan kepada Petrus ketika Yesus menampakkan dirinya khususnya kepada Petrus tidak hanya sekali. Yesus bertanya lagi sampai ketiga kali, Simon atau Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai ayat 17 kita dapati betapa sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita baca di sana dikatakan, maka Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka Yesus menjawab, gembalakanlah domba-domba. Pagi hari ini saya tidak membahas tentang bagaimana pernyataan atau pertanyaan Yesus yang pertama itu adalah kasih agapao atau agape. Kemudian yang kedua dan ketiga berubah. Pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi, itu berubah dari agape menjadi philia. Saya tidak membahas hal itu. Tetapi pada dasarnya perjumpaan Yesus, dia menampakkan dirinya kepada Petrus dengan pertanyaan yang begitu menghujam hati dan jantung perasaan Petrus. Karena Petrus sadar dia pernah menyangka Yesus 3 kali. Pertanyaan itu adalah, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita pelajari, di sini pun Yesus mempunyai tujuan. Ketika dia menyatakan dirinya kepada Petrus dan mempertanyakan kapasitas kasih Petrus, Yesus ingin memulihkan keberadaan Petrus. Yesus hendak memulihkan hidup Petrus. Bayangkan, pada minggu lalu tanggal 10 kita sudah hadapi dengar betapa Petrus menyangkal tidak mengenal Yesus. Dan saya yakin itu rasa bersalah ketika Yesus memandang. Dan ayat berkokok, Petrus sadar pandangan Yesus itu sangat-sangat menghujam batin Petrus. Saya yakin itu perasaan bersalah itu dibawa terus oleh Petrus. Bukankah kita dapati ketika Tuhan memandang Petrus, ketika Petrus menyangkal 3 kali, Petrus keluar sambil menangis. Dia terus bawa rasa bersalah. Dia merasa begitu berdosa, sudah menyangkali Yesus. Tapi dia tidak ambil tindakan bodoh seperti Yudas, bunuh diri. Tidak demikian dengan Petrus. Karena bukankah Yesus sudah berkata, iblis akan menampi engkau Petrus, tapi engkau akan tetap terjaga. Tapi itu perasaan pasti terus dibawa oleh Petrus. Perasaan bersalah, perasaan yang membuat dia kehilangan damai sejahtera. Dia merasa sangat-sangat berdosa pada gurunya. Dia yang begitu petantang petenteng, aku akan mati dengan engkau. Tapi pada akhirnya menyangkal. Dan Petrus butuh dipulihkan. Yesus sangat mengetahui hal ini. Petrus keberadaannya harus dipulihkan sebelum Tuhan mempercayakan dia untuk melayani. Dan pagi hari ini pertanyaan Tuhan, apakah engkau
Simon anak Yohanes mengasihi aku, itu juga datang bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari. Walaupun Yesus secara kasat mata, secara jasmani tidak menampakkan dirinya seperti dia menampakkan diri kepada Petrus, tapi pada pagi hari ini biar Roh Kudus bekerja menyatakan pertanyaan itu kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mengasihi Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Bagaimana respon dan jawaban kita jika kita ada di posisi Petrus? Apakah jawaban saudara? Apakah jawaban Bapak, Ibu? Jika Yesus bertanya langsung demikian padamu. Ada berbagai respon, ya, tanggapan yang saya perkirakan dari kita masing-masing. Mungkin ada secara cepat, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Bukankah Engkau melihat betapa setianya saya? Ya Tuhan, masa Engkau tidak bisa melihat betapa saya melayani Engkau dan lain-lain? Atau mungkin ada tanggapan yang berbeda, seperti Petrus. Mungkin kita berpikir ketika pertanyaan datang itu kasihnya agape, ya. Kasih Tuhan, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang segenap akal, budi, dan jiwa. Dan Petrus tidak sanggup. Kalau digali, bukan hari ini kita tidak membahas itu. Mungkin seperti Petrus, kita dalam hati berkata, Tuhan, saya masih bla 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 bla. Saya tidak berani berkata bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Atau mungkin respon dan tanggapannya ada yang diam saja. Karena beberapa jam sebelum Yesus bertanya, kan berandai, baru saja saya menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa. Ada banyak tanggapan, ada banyak respon, jawaban dari masing-masing kita. Kalau saja Yesus bertanya langsung hari ini kepada kita. Tapi ada satu buku yang berjudul Confession, ya, dikarang oleh Agustinus. Ada satu pertanyaan penting berkaitan dengan apakah engkau mengasihi Yesus. Pertanyaannya adalah demikian, bukan apakah engkau mengasihi Yesus, tetapi apa yang engkau kasihi, apa yang engkau cintai ketika engkau mencintai atau mengasihi Yesus. Beda, ya? Apa yang kamu kasihi ketika engkau berkata, aku mengasihi Engkau, Tuhan? Apa sesungguhnya yang engkau cintai ketika engkau berkata, aku mencintai Engkau, Tuhan? Apa yang kau cintai? Apa yang kau kasih ketika kau berkata, aku mengasihi, aku mencintai Engkau? Karena apa yang Bapak Ibu Saudara cintai itu menentukan kualitas kasihmu, cintamu yang sesungguhnya kepada Yesus. Kok bisa demikian, Ibu Lisa? Fakta Alkitab menyatakan demikian. Banyak orang bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan
hatiku, tapi apa yang engkau kasihi waktu engkau menyanyikan pujian itu. Itu sesungguhnya menunjukkan kualitas kasihmu sesungguhnya kepada Yesus. Ada orang bisa berkata, aku mencintai Tuhan, aku sayang sama Tuhan Yesus, tapi banyak hal yang melatar belakangi sehingga dia bisa berkata, sehingga dia memproklamirkan bahwa saya mencintai Tuhan, bahwa saya mengasihi Yesus. Dalam Yohanes, kita lihat dalam Injil Yohanes, orang bisa berkata, aku mencintai engkau Yesus, karena dia mencintai berkat yang datangnya dari Tuhan. Karena berkat jasmani yang dia terima. Yohanes pasal 6. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau memulihkan kasih kita. Ya. Mungkin selama ini kita bisa berkata, aku mengasihi engkau Tuhan karena berkat jasmani, bukan karena si pemberi berkat, yaitu Tuhan. Bedakan ini. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan memberkati saya. Beda-beda tipis. Ada sesungguhnya yang Tuhan mau pulihkan. Kasih kita kepada Tuhan itu bukan berdasar karena kita menerima berkat, tetapi karena memang kita mencintai pribadi Tuhan itu sendiri sebagai pemberi berkat. Ya. Tapi banyak orang, dan ini Tuhan mau pulihkan, mereka mencintai Tuhan oleh karena berkat yang mereka terima. Yohanes, seperti halnya Petrus, Tuhan juga memulihkan saya dan saudara, sehingga mata rohani kita dibukakan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita bisa berkata kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan melidiki bahwa sesungguhnya berkatlah yang kau kasih dan kau cintai, sehingga kau bisa berkata, aku cinta, aku mengasihi engkau Tuhan. Engkau tidak mengasihi aku, kata Tuhan, sebagai pemberi berkat. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Pagi hari ini, yang mungkin saja yang di batin kita, Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena aku, tapi karena berkat-berkat. Ini sama pengertian dari kata Yesus. Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ada banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Yesus pergi ke pelayanan mana mereka kecuali ikuti. Tapi Yesus tahu. Jangan sampai Yesus juga tidak tahu hati kita, kedalaman kita masing-masing pagi hari ini. Jangan main-main dalam persekutuan dengan Tuhan, khususnya apalagi di hari-hari terakhir ini. Yesus berkata dengan keras, kamu karena kamu telah makan roti dan kenyang, kamu karena kamu telah menikmati berkat-berkat, maka kamu bisa berkata, aku mengasihi engkau. Bagaimana kalau kuizinkan? Makanya iman itu teruji lewat penderitaan dalam dapur api. Apakah engkau masih bisa berkata, kamu itu masih bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau jika kamu diuji dalam dapur api? Itu yang tadi saya katakan. Apakah kita mencintai Tuhan? Itu didasarkan sesuatu, atau memang kita sungguh-sungguh mencintai pribadi Yesus? Karena apa yang kita cintai itu menentukan kualitas kasih kita yang sesungguhnya.
Kamu telah melihat tanda-tanda mereka karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang, makanya kamu berbondong-bondong mengikuti aku. Tapi lihatlah dalam Yohanes 6 ayat 60, ketika firman Tuhan disampaikan dengan keras, ya, Yesus katakan, jangan ikut aku karena berkat. Kamu hidup bukan hanya karena roti secara jasmani. Kamu hidup karena aku itu roti hidup yang sesungguhnya. Ketika firman dengan keras disampaikan, lihatlah, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid yang Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 67, ayat 66, maaf. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tuh, kalau kita mengasihi Yesus dasarnya karena berkat. Nggak bisa kita tutup-tutupi fakta. Banyak orang juga mengikut Yesus karena antar jemput mobil, karena pulang bawa berkat, sembako atau lain-lain. Nggak bisa kita pungkiri, itu kenyataan fakta yang kita lihat. Itu bukan dasar yang kuat dalam kita berkata mengasihi Engkau Tuhan. Karena satu waktu, kalau dasarnya kita mengasihi Tuhan oleh karena berkat jasmani, satu waktu mungkin firman Tuhan begitu keras, seperti yang dialami oleh orang-orang yang bergerombol mengikut Yesus. Mereka tidak terima. Bahkan murid-murid Yesus sendiri 12 itu dikatakan bersungut-sungut. Mungkin mereka berkata, Tuhan, firman-Nya kok keras banget sih, nanti orang-orang tidak akan mengikuti Engkau. Yesus, kenapa murid-muridnya itu bersungut-sungut? Perkataan ini keras, firman ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jika kasih kita kepada Tuhan berdasar atas berkat, bukan kepada si pemberi berkat, itu tidak akan kuat, tidak akan permanen. Mungkin saudara satu waktu menghadapi persoalan, entah di dalam keluarga, entah itu di dalam tempat kerja, entah itu dalam pelayanan. Dan berhubungan dengan imanmu kepada Yesus, maka saudara tidak akan kuat. Maka saudara akan mundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bukan kebanyakan demikian, oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena reputasi, banyak orang mundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Boro-boro berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Renungkanlah, hari ini Tuhan mau pulihkan kasih kita yang berkualitas di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan menunjukkan penampakan dia kepada Petrus untuk memulihkan. Hari ini juga Tuhan mau memulihkan kita asal kita mau berbuka. Hati kita mau lembut menerima firman. Kita mau dikoreksi. Apakah kasih kita kepada Tuhan selama ini condong karena berkat-berkatnya, bukan karena si pemberi berkat. Yang kedua, apa yang kau cintai ketika kau mencintai Yesus? Bisa saja karena berkat jasmani. Yang kedua, bisa saja kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, karena didasarkan perbuatan-perbuatannya yang besar, perbuatan-perbuatannya yang heran, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan bisa saja itu terjadi.
Kita mengikuti Yesus. Wow, luar biasa, orang Kristen itu punya Allah yang luar biasa. Mujizat-mujizat luar terjadi. Wow, ada orang lumpuh bangkit. Seperti murid-murid itu, mereka mengikuti Yesus. Ada orang buta melihat. Mujizat yang didepankan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang didepankan. Bukan siapa pembuat mujizat itu. Bukan siapa yang membuat perkara-perkara besar itu. Yaitu Yesus. Banyak orang mengikut Yesus karena tanda-tanda, heran, mujizat, perkara-perkara besar. KKR, kesembuhan. Tidak salah. Tapi orang mengejar itu bukan ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dari mana ada pendeta besar, sana orang luar biasa, kanker sembuh. Tidak salah. Tapi kita mengedepankan ini. Apa yang kau cintai ketika kau berkata aku mencintai Yesus? Apakah berkat-berkat jasmani, roti jasmani bukan roti hidup itu? Apakah mujizat-mujizat, perkara-perkara besar bukan si pemberi mujizat? Tuhan mau pulihkan hati kita, kasih kita. Sehingga pertanyaan ini datang, apakah kau mencintai? Sekali lagi, jangan kira Tuhan tidak bisa melihat. Di dalam hatinya, dikatakan ayat 61, Yesus tahu ya, kualitas kasih kita, hati kita kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 2. Mulai ayat 1. Sudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jika kita katakan kita masih Tuhan karena dekat jasmani, jika kita berkata kita mengasihi Tuhan karena mujizat-mujizatnya Tuhan, bukan karena Tuhan sendiri, itu menunjukkan kualitas kasih kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Oh, hanya sebatas berkat jasmani kasih kepada kita. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita seperti Ayub? Apakah kita mulai ngomel, sungut-sungut, marah, ngambek kepada Tuhan? Mungkin kita tidak tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan tahu kita sedang marah, ngambek sama sesama kita, tapi Tuhan kena imbasnya. Bisa seperti itu. Bisa. Kita marah sama orang, tapi Tuhan terkena imbasnya. Saya tahu semua orang sangat membutuhkan pertolongan. Saya tahu Bapak Ibu, saya juga mengalami, kita perlu mujizat dari Tuhan. Saya tahu itu karena saya mengalami, kita perlu mujizat kesembuhan. Mungkin kita perlu mujizat pemulihan dalam rumah tangga kita. Bagi anak-anak kita, mungkin bagi istri kita, bagi suami kita. Atau saya tahu juga kita perlu bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya dalam segi ekonomi, keuangan kita di hari-hari ini. Tapi jangan katakan aku ngasih engkau karena Tuhan sudah menyatakan mujizatnya dalam hidup. Kau terpesona, ada itu yang membuatku, aku mengasihi. Tapi kasihilah si pemberi mujizat, pribadi yang menyatakan perkara-perkara ajaib.
tahu kita perlu mujizat, perlu kesembuhan, dalam pemulihan mata, dalam keuangan. Namun Tuhan tidak ingin kita mengasihinya karena kita melihat, merasakan mujizat-mujizat seperti dalam Yohanes 6 ayat 2. Tuhan mau kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Ini menunjukkan prioritas sesungguhnya bagaimana kita mengasihi Tuhan sehingga kualitas kasih kita kepada Tuhan itu teruji di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan. Bapak Ibu baca selanjutnya, carilah Tuhan. Jadi mana yang terutama, Tuhan atau kekuatannya, Tuhan atau perbuatannya yang besar, Tuhan atau mujizat-mujizatnya? Sudah dibaca loh Bapak Ibu Saudara. Ya, pribadinya. Jangan kita bisa berkata kepada Tuhan karena berkat-berkat jasmani, karena mujizat perbuatannya dalam hidup kita, tapi kita lupa si pemberi berkat dan si pemberi mujizat. Yang selanjutnya, ini sebenarnya termasuk dalam berkat jasmani, yaitu mamon. Tapi saya bahas lebih dalam lagi. Apakah kita mengasihi Tuhan oleh karena keuangan kita? Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tidak usah kita baca, waktu terus berjalan. Mamon itu ya berasal dari kata Arab yang secara umum berarti kekayaan ya. Dan pemakaiannya itu mengacu kepada harta atau uang. Siapa bilang memiliki mamon itu salah? Tidak ada yang salah. Tidak salah memiliki uang, harta benda yang banyak. Tidaklah salah, kata Tuhan juga katakan hidup dalam kelimpahan termasuk materi. Tidak ada yang salah jika cara kita memiliki dengan cara yang benar atau halal, serta juga dalam pengelolaannya kita kelola dengan bijak, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tidak ada yang salah. Tapi acap kali cinta kita kepada mamon ini lebih dari cinta kita kepada Tuhan. Banyak orang mencintai mamon, bahkan mereka menghambakan diri kepada mamon, bukan kepada Allah sumber pemberi mamon atau harta atau benda yang kita miliki. Nah, itu yang jadi salah. Baik, kita baca saja Matius 6 supaya lebih jelas. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat perusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini sudah hukumnya. Kita mau sampai berbusa berkata, Yesus, aku mencintai Engkau, tapi ada berhala lain dalam hidup kita, itu harta kita, uang kita, kekayaan kita, itu hati kita lebih melekat kepada hal-hal yang demikian. Hati kita adalah harta kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan katakan, mulutmu berbusa sekali mengatakan kau mencintai Yesus. Tidak bisa, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu akan membenci pasti yang satu. Dalam hal ini saya kasih pengertian membenci itu, kamu akan lebih memprioritaskan hartamu. Kamu akan lebih mengutamakan kekayaanmu daripada Tuhan. Kamu tidak akan bisa setia kalau di mana hatimu, kasihmu berada kepada harta benda. Kamu dijamin tidak akan bisa setia kepada Tuhan. Dan perkara-perkara kecil aja kamu didapati tidak bisa setia, karena hatimu lebih kepada harta, pada benda, pada kekayaan, kepada mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Tuhan. Dengan kata lain, omong kosong itu perkataan kamu mengasihi Yesus. Jika hatimu, jika kasihmu berada pada harta, benda dan kekayaan, berada pada mamon, ya, banyak orang dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena cinta akan uang, mereka menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Kita lihat, Alkitab sudah memberikan fakta nyata, contoh. Kalau hati kita, kasih kita itu lebih kepada mamon daripada kepada Tuhan, satu waktu kita akan menyimpang dari iman kita. Bahkan kita akan menyiksa diri kita sendiri dengan berbagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi ayat 9, ayat 7. Sebab 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Sekali lagi kita bisa berkata hampir mungkin bibir ini doa, aku cinta Engkau Tuhan, aku cintai Engkau Yesus. Tapi sesungguhnya hati kita, kasih kita itu tertuju kepada mamon. Kamu tidak bisa setia kepada Tuhan. Dalam bentuk perkara-perkara kecil pun itu akan teruji. Kamu pasti akan lebih memberatkan kasihmu, hatimu kepada mamon itu, karena hatimu tertuju kepada itu. Dan membawa dampak yang luar biasa. Banyak orang jatuh dalam pencobaan oleh karena mamon. Banyak orang menyimpang dari iman, menyimpang dari firman Allah oleh karena mamon, harta benda, keuangan. Dan itu pada akhirnya hanya akan membawa penderitaan bagi orang tersebut.
kuat ini magnetnya mamon. Begitu kuatnya daya tarik kekayaan atau mamon ini. Sebab itu tidak ada seorang pun yang kebal. Kita semua ya harus bermawas diri. Semua termasuk yang menyampaikan firman. Begitu kuat daya tarik mamon ini, sehingga ada banyak orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Manusia ke dalam peruntuhan dan kebinasaan. Bahkan ciptakan waktu sesungguhnya akar dari semua kejahatan. Mengapa orang bisa membunuh? Karena uang. Mengapa hubungan darah antara saudara sekandung putus? Karena uang. Dan masih banyak lainnya. Mengapa seseorang bisa menyimpang bahkan tinggalkan uang, tinggalkan iman maksud saya, dan tidak lagi mengasihi Yesus? Karena mammon. Contoh orang muda ya, itu Bapak sampaikan. Semua Tuhan sudah mengerjakan, tapi ketika disinggung soal mammon, soal harta bendanya, dengan berat akhirnya dia tinggalkan Yesus. Sia-sia. Harus waspada selalu, maksud saya, menjaga hati kita dari mammon. Sebab mammon ini luar biasa ya, begitu kuat. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara, bahkan berani mendustai Roh Kudus seperti Ananias dan Safira. Mari pagi hari ini miliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Karena itulah kunci pemulihan, agar Tuhan bisa memulihkan kasih kita. Selain itu kunci pemulihan, keterbukaan kita pada pagi hari ini. Apakah kita masih Tuhan karena berkat-berkat jasmani? Apakah kita masih Tuhan karena mujizat tanda-tanda heran yang diperbuat dalam hidup kita? Atau mungkinkah kita mengasihi Tuhan karena uang? Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Selain Dia memulihkan kita, terbukaan kita di hadapan Tuhan adalah kunci untuk kita dipercayai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari perkara-perkara yang kecil saja. Itu kunci untuk kita dipercayai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa kita naik lebih lagi, dipercaya kepada perkara-perkara yang besar. Kalau perkara-perkara yang kecil saja kita tidak bisa dipercayai. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Katanya kamu tidak bisa sesungguh-sungguhnya berkata aku mencintai Tuhan. Karena Tuhan melihat mungkin hati kita melekat kepada harta mammon kita. Bagaimana Tuhan akan mempercayai kita? Kunci pemulihan, kunci untuk kita dipercayai adalah hati yang utuh, kasih yang utuh kepada Tuhan. Janji Tuhan untuk kita menjadi kepala dan bukan ekor, itu dimulai dari kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh mengasihi, atau hati kita terikat kepada Allah. Tidak bisa dua hati, tidak bisa. Yang terakhir, seseorang bisa mengasihi dengan perkataannya, aku mengasihi Engkau Yesus.
Tapi Tuhan tahu kualitas kasih-Nya. Ada banyak orang yang bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi cinta akan dunia ini. Kita lihat dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Perkara-perkara duniawi itu lebih memikat hidupnya daripada perkara-perkara kekekalan atau surga. Sehingga untuk hal-hal duniawi sedemikian mudah dia memberi diri, sedemikian mudah dia memberikan tanggapan dan respon. Tapi ketika diperhadapkan pada perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara surgawi, nanti dulu, pikir dulu, hitung dulu. Apakah ini menunjukkan kualitas kasih yang Tuhan inginkan? Kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi semoga kita juga cinta akan dunia ini. Tuhan katakan sesungguhnya kasih Bapa tidak ada dalam hidup orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan ini. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ingatlah, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Gak bisa. Kualitas itu gak teruji. Ya, walaupun kita terseketan berbusa-busa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Tuhan, I love you banget sama Engkau Tuhan. Tapi di sisi lain kita berdua hati, kita juga mengasihi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Jelas-jelas firman Tuhan katakan, bergedes kamu mengasihi Tuhan. Karena kalau orang mengasihi dunia, nggak ada ditemukan kasih Bapa di dalam orang itu. Itu aja. Jadi itu hanya lip service, Tuhan bilang. Nggak ada kasih Bapa di dalam hatimu, walaupun kau menyanyikan pujian dengan begitu indahnya, engkau mengasihi aku. Tapi kalau engkau masih mendua hati mengasihi dunia itu, bukan berarti saudara tidak boleh dunia, tidak boleh bekerja, tidak boleh mendapatkan harta benda lain. Bukan begitu. Tapi prioritas utamamu itu lebih ketertarikan, tanggapan respon utama itu lebih kepada perkara-perkara dunia. Ketika diperhadapkan kepada perkara-perkara surgawi, kekekalan, kau berpikir semenit, sedetik, seperdetik kau berpikir itu sudah nyatakan ketertarikanmu. Misal Tuhan berkata begini, kau semua yang ada dalam kita, entah itu keinginan daging, entah itu keangkuhan, entah itu keinginan mata, semua daya pikat. Jika kita mengasihi, kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Biasa tidak panjang, tapi Tuhan inginkan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebagai ayat penutup, Roma 8, kita baca Roma 8. Kiranya firman Allah dan Roh Kudus menolong kita, sehingga kasih kita kepada Tuhan itu teruji. Kualitasnya teruji lewat pertanyaan, apa yang engkau cintai ketika engkau mencintai Tuhan? Apa karena berkat jasmani? Apa karena tanda atau mujizat? Atau memang karena engkau sungguh-sungguh mencintai si pemberi berkat, si pembuat mujizat? Roma 8 ayat penutup, ayat Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Biar ini merupakan keyakinan iman kita pada pagi hari ini, sebagai bentuk kasih kita kepada
kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, sehingga kita yang binasa memperoleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 35 sampai 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu waktu Tuhan akan menguji kualitas saya dan saudara. Kualitas kasih kita itu teruji lewat apa yang engkau cintai ketika engkau mengasihi Tuhan. Itu yang terbaik untuk menguji kualitas kasih kita kepada Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, tanpa ku mampu lalui tanpa kekuatanku. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu.
Kau menyelidiki setiap hati kami. Kau menyelidiki setiap kasih kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Firman-Mu membukakan pikiran hati kami. Apa yang sesungguhnya kami kasih ketika kami mengasihi Engkau, itu menunjukkan kualitas kasih kami kepada Engkau, Tuhan. Sekiranya kami tidak benar di hadapan-Mu, ampuni kami, Tuhan. Terima kasih, pulihkan hati kami, pulihkan kasih kami. Terima kasih untuk kebenaran firman. Hamba berhenti bicara, tapi Roh Kudus teruslah berbicara dalam hati kami. Karena hamba percaya firman itu tidak akan kembali sia-sia. Bukan hati kami, hati yang daging, hati yang empuk untuk dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati dalam setiap aspek hidup mereka ya Tuhan. Kau juga memberkati mereka pada pagi hari. Mereka boleh memberi dengan sukacita dan hati yang mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan dulu menaikkan pujian. Menaikkan pujian ini kembali. Kasih Tuhan saja yang memampukan kita. Berjalan sendiri seakan
terima kasih atas kasih karunia yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih karena Engkau telah terus memimpin kami, menjaga melihara kami, memberkati kami dengan berlimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau sungguh mencintai anak muda, dan sebagai respon cintamu pada kami juga mau mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau lah sebagai sumber berkat bagi kami, Engkau lah sumber kehidupan, Engkau lah sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Kami akan terus mencintai Engkau, kami akan terus mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji nama Yesus. Terima kasih. Baik-baik kami sudah panjatkan pujian syukur bagi Tuhan adalah ini boleh menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Memberkati semua jemaat PPD tergabung dalam kehidupannya, dalam usaha pekerjaan dan anak semua. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan dari jemaat. Bila ada jemaat yang mengalami duka cita, sakit penyakit, biarlah kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan segala sakit penyakit. Bila Yesus boleh menyembuhkan, bahkan Roh Kudus Engkau yang menjadi penghibur sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelajaran Tuhan sudah melayani kami seorang ibadah kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah pertama dan kami akan pulang. Kami juga menserahkan hari lepas hari yang akan kami jalani sepanjang minggu ini. Kami menserahkan setiap masa depan kami, hubungan kami pada Yesus Tuhan. Kami tahu Engkau yang akan beracara di depan kami. Terima kasih dan kami akan pulang dan pimpin jangan sampai ke rumah ada masalah. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan lindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada Engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih karunia di Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Allah Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.